Setelah dahulu sudah pernah admin buatkan konten tentang 5 tempat rahasia yang tersembunyi di dalam Krusty Krab. Nah, seperti yang telah kita tahu bahwa pada restoran Krusty Krab ini masih terdapat lagi tempat rahasia lainnya yang keberadaan dari tempat tersebut itu selalu muncul secara misterius dan hanya diketahui oleh para pegawai Krusty Krab-nya saja. Tidak heran apabila hal tersebutlah yang membuat restoran Krusty Krab ini terbilang sangatlah unik ketimbang restoran lainnya yang ada di Bikini Bottom. Namun di balik tempat utama yang ada di dalam Krusty Krab seperti lobi utamanya, lalu dapur, ruangan pendingin makanan, toilet, serta kantor kerjanya Tuan Krab. Ternyata kalau kalian mau tahu, sebenarnya masih banyak lagi loh guys tempat rahasia yang tersembunyi di dalam Krusty Krab lainnya, yang mungkin keberadaan dari tempat tersebut belum kalian ketahui hingga sekarang. Penasaran dengan apa saja tempat rahasia tersebut? Oke, tanpa basa-basi lagi, dan berikut ini adalah 5 tempat rahasia yang tersembunyi di dalam Krusty Krab Part 2. 5. Ruang rapat rahasia. Ruang rapat rahasia merupakan sebuah tempat meeting tersembunyi di dalam ventilasi udara restoran Krusty Krab yang pertama kali muncul pada episode Chum Bucket Supreme. Dalam kemunculannya di episode tersebut, ruang rapat rahasia ini digunakan oleh SpongeBob dan Tuan Krab untuk menyusun strategi rahasia mereka agar bisa masuk menyelinap ke dalam restoran Chum Bucket. Karena pada saat itu, restoran Chum Bucket sedang ramai pengunjung karena trik marketingnya Patrick dengan slogan Chum is Fun-nya. Dan hal tersebut membuat Tuan Krab merasa iri terhadap keberhasilan Plankton, lalu merencanakan usaha liciknya bersama dengan SpongeBob untuk masuk secara diam-diam ke dalam Chum Bucket dengan menyamar menggunakan pakaian helm kerang yang dilapisi jubah. Tidak diketahui secara pasti letak ruang rapat rahasia Krusty Krab ini di bagian ventilasi udara yang mengarah ke arah mana, namun dapat dipastikan bahwa akses untuk memasuki ruang rapat rahasia ini melalui sebuah tarikan sebuah tuas yang ada di dekat pintu masuk Krusty Krab. Lalu tuas tersebut pun memunculkan sebuah bongkahan papan lantai yang langsung terjun mengarah ke bawah permukaan Krusty Krab dan didorong oleh sebuah batang besi yang langsung mengarah menuju ruang rapat rahasia Krusty Krab dengan bantuan remote yang dapat membuka setiap gerbangnya. Lalu juga ternyata di dalam ruang rapat rahasia ini terdapat satu set lengkap peralatan meeting lainnya seperti perangkat proyektor beserta layarnya. Dan sejauh ini sih kayaknya baru SpongeBob serta Tuan Krab saja yang mengunjungi ruang rapat rahasia Krusty Krab ini. Dan tidak diketahui apakah Squidward pun sudah pernah mengunjungi tempat tersebut atau belum. 4. Tempat pembuangan minyak. Tempat pembuangan minyak merupakan sebuah wadah pembuangan bekas limbah minyak Krabby Patty yang terletak di bawah dapur restoran Krusty Krab. Dalam kemunculan awalnya melalui episode Greasy Woofons, menampilkan bahwa tempat pembuangan minyak atau grease trap ini dari restoran Krusty Krab terlihat layaknya sumur dengan diameter ukuran dari tempat tersebut terbilang sangatlah sempit dan juga isinya hanyalah sebuah minyak bekas hasil menggoreng Krabby Patty. Lalu di situ juga terlihat bahwa kapasitas dari tempat pembuangan minyak Krusty Krab ini sudah melebihi volume maksimalnya. Sehingga hal itulah yang mengakibatkan SpongeBob harus disuruh oleh Tuan Krab untuk membuang limbah minyak bekas tersebut di depan restoran Chum Bucket. Dan tidak hanya pada episode ini saja yang menampilkan tempat pembuangan minyak pada restoran Krusty Krab, sebab di episode lain yang berjudul Quarantine Krab pun juga menampilkan tempat pembuangan limbah minyak ini yang muncul ketika adegan Tuan Krab yang telah dicurigai terjangkit virus flu kerang. Lalu seketika ia pun kabur menjadi gepeng menuju ke bawah tempat pemanggang yang ada pada dapur Krusty Krab ini. Lalu Patrick yang kesal melihat hal tersebut pun langsung seketika memasukkan Squidward ke dalam lubang tempat pembuangan minyak tersebut hingga akhirnya Squidward pun bertemu dengan Tuan Krab yang sedang menggila di dalam sana. Well, jadi intinya untuk tempat pembuangan minyak Krusty Krab ini sih hanya dimanfaatkan sebagai wadah untuk membuang limbah minyak bekas menggoreng Krabby Patty saja ya guys. Dan belum diketahui fungsi lainnya dari tempat tersebut. Apakah tempat pembuangan minyak ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat persembunyian ketika sedang dalam keadaan darurat? 3. Gudang aksesoris. Gudang aksesoris merupakan sebuah tempat penyimpanan barang yang terletak di bawah dapur Krusty Krab sama seperti tempat pembuangan limbah minyak bekas Krusty Krab. Namun bedanya, untuk gudang aksesoris ini letaknya berada di bagian bawah tengah pada ruangan dapur Krusty Krab dan bukan berada di bagian bawah alat pemanggang Krabby Patty seperti layaknya tempat pembuangan minyak bekas ini. Dalam kemunculan awalnya melalui episode Lost and Found, menampilkan bahwa ternyata gudang aksesoris Krusty Krab ini memiliki nama yang sama dengan judul episodenya juga, yaitu
Lost and Found. Sebenarnya untuk episode SpongeBob pada season sebelumnya sama sekali belum pernah menampilkan gudang aksesoris ini. Ya karena untuk kemunculan dari gudang aksesoris baru diungkapkan pada season 10 ketika SpongeBob yang disuruh oleh Tuan Krab untuk mencari boneka teddy bear milik salah seorang pelanggan anak kecil yang saat itu sedang berkunjung di Krusty Krab. Lalu secara terpaksa SpongeBob pun menuruti permintaan Tuan Krab tersebut dengan turun ke bawah lantai rahasia yang ada di tengah dapur Krusty Krab ini. Dan tadi sangka ketika SpongeBob berhasil turun ke tempat tersebut, ternyata ruangan di bawah dapur Krusty Krab ini adalah sebuah gudang yang dipenuhi oleh berbagai macam aksesoris. Ya contohnya saja seperti barang berupa satu dus kacamata, rak yang berisi berbagai macam mainan, hingga para pelanggan Krusty Krab yang dahulu pernah terjebak di restoran tersebut selama 60 tahun lamanya, sampai membuat mereka yang tadinya masih berwujud anak kecil namun kini sudah menjadi sangatlah tua. Dan juga terdapat koleksi klarinet Squidward yang disangka telah hilang namun muncul kembali di bawah gudang aksesoris Krusty Krab ini. Serta terdapat juga berbagai macam rasiput yang masih hidup yang dipajang di gudang aksesoris Krusty Krab ini juga. Tidak diketahui secara pasti apakah gudang aksesoris di bawah bangunan Krusty Krab ini juga menyatu dengan basement garasi yang menyimpan mobil Krabby Patty milik Krusty Krab juga. Namun akan tetapi, untuk akses masuk dari gudang aksesoris dan garasi yang ada pada basement Krusty Krab ini sebenarnya berbeda. Sebab kalau untuk gudang aksesoris itu kan akses masuknya melalui lantai rahasia yang ada di bawah dapur Krusty Krab. Sementara untuk garasi Krusty Krab yang terletak pada basementnya ini, akses masuknya melalui sebuah lift yang langsung mengarah ke bagian bawah basementnya. 2. Tempat penyimpanan Patty. Tempat penyimpanan Patty merupakan sebuah ruang rahasia yang terletak di dalam dapur Krusty Krab dan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan stok makanan Krabby Patty yang sudah dimasak. Dalam kemunculan awalnya melalui episode Just One Bite menampilkan bahwa tempat penyimpanan Patty atau Patty Vault ini sekilas mirip seperti layaknya kotak berangkas yang dilengkapi dengan pintu yang dapat diputar seperti layaknya pintu yang ada pada rumah nanasnya SpongeBob. Lalu juga untuk isi dari tempat penyimpanan Patty ini diperlihatkan pertama kali pada adegan ketika Squidward yang berusaha menyelinap masuk ke dalam Krusty Krab untuk secara diam-diam memakan Krabby Patty di tempat penyimpanannya ini. Dan tadi sangka, ternyata bagian dalam dari tempat penyimpanan Patty ini terlihat sangatlah jauh lebih besar ketimbang bagian luarnya. Sebab itulah pada tempat penyimpanan Patty ini tampaknya bisa menyimpan sekaligus stok dari ribuan Krabby Patty yang sudah dimasak. Nah, hal ini juga yang dapat menjadikan sebuah teori penyebab kenapa restoran Krusty Krab yang selalu buka lebih awal sebelum kedatangan SpongeBob yang memasak Krabby Patty-nya. Karena bisa saja bahwa Krabby Patty yang dimakan oleh para pelanggan ini sebelum kedatangan SpongeBob adalah Krabby Patty yang berasal dari tempat stok penyimpanannya langsung. Tetapi teori dari hal tersebut juga masih diragukan, sebab di ending episode ini kan seperti yang kita tahu bahwa tempat penyimpanan Patty sudah meledak akibat tubuh Squidward yang telah mengonsumsi banyak makanan Krabby Patty di dalam sana. Jadi belum diketahui lagi apakah stok dari makanan Krabby Patty yang dimakan oleh para pelanggan sebelum kedatangan SpongeBob itu berasal dari tempat penyimpanannya ini, atau ada tempat penyimpanan lain yang telah dibuat oleh Tuan Krab untuk menggantikan tempat penyimpanan lamanya yang telah meledak. 1. Mesin waktu. Mesin waktu merupakan sebuah ruangan tersembunyi yang terletak di area lemari pendingin Krusty Krab serta dilengkapi dengan perangkat tuas pemutar lintas dimensi yang dapat memutarbalikkan waktu menuju masa depan ataupun masa lalu. Dalam kemunculan awalnya melalui episode SB129, menampilkan bahwa ruangan mesin waktu ini hanya diperlihatkan ketika Squidward yang telah terjebak di lemari pendingin Krusty Krab selama 2000 tahun. Lalu ketika ia tersadar dan mengecek keadaan di sekitarnya, ternyata timeline waktu pada saat itu sudah berada di masa depan dengan segala sesuatu di sana yang sudah dicat berwarna krum, termasuk juga dengan keberadaan SpongeBob versi robot yang bernama Spongtron dan Patrick versi robot yang bernama Patron. Dikarenakan Squidward yang ingin kembali menuju masa awal ketika dirinya terjebak di lemari pendingin Krusty Krab yaitu pada 2000 tahun yang lalu, membuat ia pun akhirnya menggunakan sebuah perangkat mesin waktu yang terletak di dalam lemari pendingin Krusty Krab atas rekomendasi dari Spongtron. Dan ternyata isi dari ruangan mesin waktu tersebut bisa dibilang sangatlah sederhana, karena hanya dilengkapi dengan tuas pemutar lintas dimensi serta beberapa lampu indikatornya saja.
Tidak diketahui secara pasti apakah ruangan mesin waktu yang ada di lemari pendingin Krusty Krab ini hanya ada pada masa depan ketika 2000 tahun yang akan datang, atau mesin tersebut sebenarnya memang ada pada masa SpongeBob saat ini namun disembunyikan oleh Tuan Krab. Sepertinya sangat menarik untuk dijadikan sebuah teori ya guys. Terlebih ditambah nanti akan ada episode spesial crossover The Tidal Zone yang membahas tentang masa depan dari kota Bikini Bottom yang menjadi Binary Bottom. Ya semoga aja antara mesin waktu pada episode SB129 ini masih sinkron dengan episode spesial crossover The Tidal Zone. Oke, mungkin segitu saja pembahasan tentang 5 tempat rahasia yang tersembunyi di dalam Krusty Krab Part 2. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah memberikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Nampaknya sih kayaknya masih banyak lagi ya guys tempat rahasia tersembunyi lainnya yang ada di dalam Krusty Krab. Mungkin kalau kalian sekiranya tahu apa aja tempat rahasia tersebut, bisa langsung komen di bawah aja ya guys, agar nantinya akan admin buatkan konten untuk part 3-nya. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob, juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob, karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan dijadikan sebagai pembahasan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media si celana kotak lainnya yang linknya sudah admin cantumkan pada kolom deskripsi. Oke, see you next time guys, sampai bertemu di video selanjutnya.